capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! On Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead. Manchester United mengkonfirmasi skuad untuk kamp pelatihan di Spanyol. Jadon Sancho masih absen. Jadon Sancho belum melakukan perjalanan dengan skuad Manchester United ke Spanyol untuk kamp pelatihan cuaca hangat mereka. Sancho tidak bermain sejak bermain imbang 1-1 dengan Chelsea pada 22 Oktober karena sakit, dan terungkap bulan lalu dia telah menonaktifkan akun media sosialnya untuk fokus pada kehidupan pribadi dan juga profesionalnya. Pemain berusia 23 tahun itu melakukan perjalanan ke Belanda untuk berlatih di bawah pelatih yang direkomendasikan oleh manajer Erik ten Hag. Dan klub mengkonfirmasi Sancho melanjutkan program pelatihan individunya sebagai bagian dari proses untuk kembali ke level tertingginya. United terbang ke Cadiz pada Sabtu menjelang 2 pertandingan persahabatan melawan Cadiz pada Rabu, dan Real Betis pada Sabtu untuk mempersiapkan dimulainya kembali musim domestik. David De Gea dan Donny van de Beek keduanya dikeluarkan dari skuad Spanyol dan Belanda sehingga mereka terbang bersama tim. Begitu pula dengan Anthony Martial setelah cedera mencegahnya untuk kembali ke skuad Prancis. Mayoritas anggota skuad pemenang FA Youth Cup musim lalu telah disebutkan dalam skuad saat ini. Kobbie Mainoo dan juga Tyler Fredrickson telah menjadi pemain pengganti yang tidak digunakan untuk tim utama musim ini, sementara Charlie McNeil masuk untuk debutnya melawan Real Sociedad pada bulan September. Dan berikut ini skuad Manchester United yang telah dikonfirmasi di Spanyol. David De Gea, Tom Heaton, Martin Dubravka, Nathan Bishop, Dyson Bernard, Marc Jurado, Aaron Wan-Bissaka, Brandon Williams, Victor Lindelof, Teden Maggie, Rhys Bennett, Tyrell Fredrickson, Sam Murray, John Hartley, Maxi Odieli, Zidane Iqbal, Charlie Sapik, Daniel Gori, Kobbie Mainoo, Scott McTominay, Donny van de Beek, Isaac Hassan Aaron, Anthony Elanga, Sola Sorretir, Charlie McNeil, Noam Emeran, Alejandro Garnacho, Joe Hugil, dan juga Anthony Martial. Manchester United ingin mengadakan pertandingan persahabatan ketiga secara tertutup. Manchester United telah terbang ke Spanyol untuk 2 pertandingan persahabatan minggu ini, tetapi mereka berencana untuk memainkan pertandingan lain sebelum musim dilanjutkan. Manchester United berniat untuk mengadakan pertandingan persahabatan lagi sebelum musim domestik mereka dilanjutkan akhir bulan ini. United telah melakukan perjalanan ke Spanyol untuk kamp pelatihan cuaca hangat dan akan bermain melawan Cadiz pada hari Rabu dan Real Betis pada hari Sabtu. Pertandingan melawan Real Betis adalah 10 hari sebelum United menjamu Burnley di putaran keempat Piala Liga, dan klub ingin mengatur pertandingan persahabatan tertutup dengan tim lainnya. Dapat dipahami bahwa United pernah melakukan pencarian ke klub-klub EFL lokal untuk mengukur apakah ada yang mau mengikuti pertandingan persahabatan itu. Di musim panas, United menjamu tim Liga Nasional Wrexham dan juga kota Halifax di kompleks latihan Carrington mereka di kedua sisi kekalahan akhir pekan pembuka mereka dari Brighton. Final Piala Dunia akan berlangsung pada 18 Desember, 3 hari sebelum pertandingan Burnley dan juga 9 hari sebelum pertandingan Liga Premier Inggris pertama United bulan ini melawan Nottingham Forest di Old Trafford. Setidaknya 1 pemain United dipastikan akan terlibat di Piala Dunia hingga akhir pekan terakhir, karena semifinalis dijamin akan memainkan 1 pertandingan lagi dengan playoff tempat ketiga digelar sehari sebelum final. Argentina telah ditakdirkan untuk melawan Belanda di perempat final. Itu artinya akan mengadu Lisandro Martinez dan juga Tyrell Malacia satu sama lain. Christian Eriksen dan Facundo Pellistri adalah salah satu anggota skuad United yang saat ini negaranya tersingkir di babak penyisihan grup. Virgil van Dijk bilang kepada Cody Gakpo, Manchester United tidak selevel Real Madrid, tolak saja. Rencana Manchester United untuk merekrut Cody Gakpo mendapatkan hadangan baru. Real Madrid dilaporkan juga tertarik untuk meminang penyerang timnas Belanda tersebut. Berbicara setelah kemenangan Belanda 3-1 atas Amerika Serikat Sabtu 3 Desember malam waktu Indonesia bagian Barat, Van Dijk mengklaim bahwa Real Madrid berada di level jauh lebih tinggi daripada Manchester United. Van Dijk memuji Gakpo dengan mengatakan bahwa pindah ke Los Blancos bisa menjadi langkah selanjutnya yang logis dalam karir sang pemain muda. Saat itu Van Dijk mendapatkan pertanyaan apakah Gakpo lebih baik memilih pindah ke Real Madrid atau Manchester United berdasarkan level kedua tim. Apakah Manchester United dan Real Madrid berada di level yang sama? Tidak ada rasa tidak hormat, tidak sama sekali, ujar Van Dijk.
Saya yakin dia memiliki langkah berikutnya dalam dirinya. Saya pasti merasa itu bisa terjadi. Apakah itu di musim dingin atau musim panas atau tahun depan? Waktu akan menjawabnya. Tambah dari Van Dijk. Selain itu, Virgil van Dijk juga meyakinkan para peminat jasa Cody Gakpo bahwa Gakpo adalah pemain muda bertalenta tinggi dan masih memiliki banyak potensi untuk terus berkembang. Dia merupakan anak laki-laki hebat yang bekerja keras, sangat berbakat, dan pasti ada lebih banyak potensi dalam dirinya. Kami sangat senang dia tampil dengan sangat bagus untuk kami. Semoga itu terus berlanjut. Tambah dari Van Dijk. Meski Gakpo tidak mencetak gol melawan Amerika Serikat, 3 golnya di Qatar bersama 12 gol dan juga 16 assist di semua kompetisi untuk PSV pada musim ini telah menjadikan dia sebagai salah satu prospek terpanas di Eropa saat ini. Sementara Direktur PSV mengesampingkan transfer pada Januari. Pemain 23 tahun itu akan memiliki sejumlah pelamar potensial jika dia memutuskan untuk pindah pada musim panas. Bintang PSV tersebut akan tampil lagi untuk tim Louis van Gaal dalam pertandingan perempat final pada Jumat 9 Desember. Ketar-ketir Manchester United khawatir dengan perkembangan Marcus Rashford. Raksasa Premier League Manchester United kini disebut tengah merasa khawatir bahwa mereka mungkin harus mewaspadai di tengah kembalinya ketajaman strikernya yakni Marcus Rashford. Beberapa musim terakhir Rashford tampil tidak sesuai dengan ekspektasi, namun musim ini dia menemukan kembali performanya. Setelah beberapa bulan ditangani manajer baru, Rashford kemudian terus mendapatkan motivasi tambahan dan latihan khusus berkat instruksi sang pelatih bahwa setiap pemain United harus membiasakan menggunakan kaki terlemah untuk diperkuat. Hasilnya kini dari 19 pertandingan Rashford mencetak 8 gol. Dia juga mengkreasikan 3 assist bagi rekan-rekannya. Rashford kini akan sangat diandalkan Manchester United, apalagi mereka sudah melepas Ronaldo. Rashford terpanggil membela timnas Inggris di Piala Dunia kali ini. Dia memang jadi pelapis saja di dalam tim asuhan Gareth Southgate. Namun Rashford tidak tampil mengecewakan ketika dipercaya untuk bermain. Dia mencetak 1 gol di laga melawan Iran, kemudian tampil bersinar di laga melawan Swiss. Rashford mencetak 2 gol. Saat ini Rashford fokus membela timnas, namun di sisi lain United sedang ketar-ketir, bahkan dengan penampilan bagus sang pemain. Mereka merasa khawatir akan masa depan Rashford di Old Trafford. Manajemen United diklaim merasa cemas bahwa mereka mungkin harus siap jika pemain 25 tahun itu akan mendapatkan banyak tawaran dari klub lain. Kabar ini diklaim oleh Daily Star. Hal tersebut berkaitan dengan situasi kontraknya di Old Trafford. Kontrak Rashford di United sendiri akan habis pada musim panas 2023 nanti. Mereka punya opsi untuk perpanjangan masa kerjanya setahun lagi. United berharap bisa mengamankan servisnya untuk jangka panjang. Laporan itu juga menyebutkan United sudah membuka negosiasi kontrak baru dengan Rashford. United diklaim telah menawarkan kontrak dengan gaji 300.000 pound sterling per pekan. Namun sejauh ini kedua kubu masih belum mencapai kata sepakat. Yang terbaru kabarnya, situasi ini hanya akan berlanjut setelah sang pemain menyelesaikan tugasnya di timnas Inggris. Rashford sendiri sejak tampil di dalam skuad utama United telah dinilai sebagai pemain yang memiliki potensi besar. Oleh sebab itu wajar jika klub-klub seperti Paris Saint-Germain dan Real Madrid terus memantau situasi sang pemain di Old Trafford. Capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score. Rashford edge in the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead.